Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Sapreno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah partikel bergerak pada bidang x, y sepanjang sebuah lintasan yx sama dengan 2x tambah 6 dikalikan x kurang 3. Itu seperti perkalian ya. Perkalian 2x tambah 6 dikalikan perkalian x min 3. Itu dikalikan. Yang dimana ada sebuah lintasan, yaitu ada dua lintasan x dan lintasan y dengan beserta fungsinya. Seperti ini, yang dimana ini yx, maka ini adalah y, lintasan y, tapi dalam bentuk fungsi x. Berarti x-nya ini adalah fungsinya seperti itu. Apabila komponen x dari kecepatan partikel bernilai tetap yaitu 5 meter per second, maka komponen y dari percepatan partikel sama dalam meter per second kuadrat adalah, jadi berapa percepatannya dalam komponen y, berarti dalam fungsi y itu berapa nilainya. Yang kita tahu hanya hanya y-nya saja, x-nya saja maksudnya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan itu percepatan yang terhadap y, seperti itu. Maka untuk menjawab itu, kita masih ingat ini materi apa? Ini materi kinematika benda partikel. Yang dimana diketahui y dalam fungsi x itu sama dengan 2x tambah 6 dikalikan x min 3. Dan juga untuk kecepatan dalam fungsi x, ini fungsi x ya, itu sama dengan 5 meter per second, tadi sudah disebutkan. Setelah itu yang ditanya adalah percepatannya, percepatan dalam fungsi y. Maka di sini y-nya berapa? Ini kan x. Kalau misalnya ax juga ada, bisa kok dicari nanti. Tapi kita prioritaskan yang ditanyakan dulu. Maka pertama-tama yang kita cari adalah kita mencari posisinya dulu. Pastikan ada posisi y dan posisi x. Yang dimana kita belum tahu untuk posisi x sendiri. Posisi y sudah kita tahu di awal, sudah dikasih tahu, dan kecepatannya juga. Untuk percepatan yang sendiri tidak perlu dicari tahu dulu, karena kan masih belum dipakai. Yang dipakai itu posisinya dulu agar kita bisa pindahkan ke posisi ke y ini, fungsi ke y ini. Maka di sini kita sudah tahu untuk turunan dari kecepatan ini. Nah, ketika diturunkan, maka seperti ini posisinya, dx per dt. Kita kan sudah tahu untuk nilai kecepatan sendiri, jika kita turunkan maka akan mendapatkan suatu posisi. Maka posisi sama dengan posisi diturunkan itu sama dengan 5, yang dimana ini adalah nilai kecepatannya. Setelah itu dt-nya kita pindahkan ke sebelah ini, sebelah itu kanan. Nah, maka ada dx, ada 5 dt. Maka keduanya kita integralkan. Maka integral dx sama dengan integral 5 dt, seperti itu. Maka di sini ketika dx diintegralkan, maka kan ini 1. Maka yang diintegralkan itu adalah angka 1. Maka nilainya adalah x sama dengan 5t. Dimana ini kan 5 sama juga Mas Santa, maka sini x, sini t. Karena ini kan terhadap waktu dan juga ini terhadap x, maka xt itu sama dengan 5t. Nah, kita sudah dapat nilainya. Xt-nya ini posisi dalam terhadap waktu, atau x dalam kurung x juga. Tapi kan tidak bisa kita sebutkan seperti itu, makanya kita menggunakan t aja biar lebih jelas. Maka kita lanjut, kita masukkan ke nilai yang y tadi. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan nilai posisi yang berada di posisi y, seperti itu. Maka di sini y-nya itu kan dalam x nih. Nah, kita ubah y itu dengan nilai 5t-nya itu. X sama dengan 5t. Maka y 5t itu sama dengan 2x, x-nya diganti dengan 5t. Nah, tambah 6. Setelah itu x-nya adalah 5t min 3. Nah, ini kalikan masuk aja, 2 kali 5t. Nah, dikalikan dapatnya 10t tambah 6.
ini tetap diturunkan. Setelah itu 5T min 3 tetap diturunkan juga, sama juga. Nah, di sini dikali masukkan. Nah, tahulah cara kali masukannya. Maka 10T dikalikan 5T, 50T kuadrat. 10T kali min 3, min 30T. 6 kali 5T plus 30T. 6 kali min 3, min 18. Nah, Y 5T itu sama dengan min 30T tambah 30T kan minus sama positif. Tinggal dicoret-coret. Maka tinggal 50T kuadrat dikurangi 18. Maka nilai kecepatannya itu yang dimana ini awalnya adalah posisi Y, posisi, atau X juga posisi, S juga bisa posisi. Cuman ini dalam bentuk posisi intinya. Maka kita kan mau ubahnya ke kecepatan. Maka tinggal kita turunkan dulu ke kecepatan. Setelah itu kita turunkan lagi, atau artinya turunkan 2 kali. Agar lebih jelas kita turunkan satu-satu. Nah, yang dimana posisi diturunkan akan mendapatkan kecepatan. Maka dy per dt itu sama dengan 100t. Ini kan hilang min 18. Pindah ke bawah. 2 dikalikan 50. Maka 100t. Ini maka dia dikurangi 1. Maka 100t. Setelah itu diturunin lagi. Dapatnya percepatan. Yang dimana kecepatannya diturunkan. Jadi 100 meter per second kuadrat. Dan t-nya hilang. Kan 1 nih. 1 kali 100. 1 kurang 1, 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Bilangan apa yang dikalikan 1 tetap bilangan itu. Maka nilai percepatannya itu adalah 100 meter per second kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Suatu partikel bergerak sepanjang sumbu xt, berarti x dalam kurung t, dengan fungsi t. Itu sama dengan bt dikurangi ct kuadrat, yang dimana b itu sama dengan 20 meter per second dan c 1 meter per second kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu t1 sama dengan 0 hingga t2 adalah 4 second. Maka yang ditanya itu adalah kecepatan rata-ratanya. Berapa nilainya? Kecepatan rata-ratanya meter per second berapa? Nah, di sini kita akan menjawabnya, yang dimana kita sudah tahu di awalnya yang sudah diketahui, yaitu xt sama dengan 20t dikurangi t kuadrat. Ini diperoleh dari mana nilai yang tadi? Masih kita ingat untuk c sendiri itu kan tadi tuh kalau nggak salah itu c kita lihat ulang. Nah, untuk nilai B sendiri itu adalah 20. Dan untuk nilai C-nya itu adalah 1. Maka B dikurangi T kuadrat. Nah, seperti itu. Maka tinggal dimasukin saja nilai-nilai yang tadi. Setelah itu, kita substitusikan nilainya. Yang dimana untuk posisi awal kan diam. Maka nilainya 0. Sehingga T-nya itu, waktunya itu kita ganti dengan 0. Seperti itu. Maka ketika dimasukkan nilai 0, semua nilainya adalah 0. Dan juga kita masukkan ke posisi waktu yang keempat. Nah, yang dimana posisi waktu yang keempat 20 dikalikan 4 dikurangi 4 kuadrat. Maka 80 dikurangi 16. Nah, di sini tinggal kita masukin saja. Yang dimana kan yang tanya itu kecepatan rata-ratanya. Maka kecepatan rata-rata itu ada tanda di atasnya ini. Tanda yang di atasnya ini adalah menandakan itu rata-rata. Maka delta x itu per delta t. Delta x adalah posisi, semua posisi dari posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Seperti itu. Atau yang namanya perubahan juga bisa. Dibagi perubahan waktu. Nah, jadi perubahan posisi kan kita sudah tahu. Posisi akhir di mana? Ke titik 4 kan, atau di posisi waktu 4 kan, yang awalnya di mana? Dari 0. Maka x4 dikurangi x0 per t2 kurang t1 juga sama. Nah, maka untuk nilai x4 nya itu kan 64. 80 kurang 16 itu nilainya 64 dikurangi 0 per 4 kurang 0. Maka tinggal sisa 64 per 4. Maka tinggal dibagi dapatnya 16 meter per second. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang terakhir.
Sebuah motor memiliki laju sebesar 7 meter per second dan diperlambat menjadi 2,5 meter per second dalam waktu 5 second. Diketahui jari-jari roda motor tersebut adalah 0,5 meter dan berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Perpindahan sudut dalam radian dari setiap roda adalah perpindahan sudutnya berapa nilainya. Nah, yang ini yang kita cari seperti itu. Maka langkah yang pertama kita lakukan itu kita mencari tahu apa yang diketahui pada soal. Di mana yang pertama diketahui pada soal adalah kecepatan awalnya, yaitu 7 meter per second. Dan di sini kita ubah ke kecepatan sudut seperti itu. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan dibagi jari-jari. Maka untuk kecepatan sendiri 7 meter per second, dan juga untuk jari-jarinya adalah 0,5 seperti itu. Maka 7 dibagi 0,5 itu sama dengan 14 radian per second. Ingat, biasanya itu kalau kecepatan biasa menggunakan meter, dan ini menggunakan radian. Kenapa? Karena pengaruh lingkaran. Yang kedua, diketahui kecepatan akhirnya 2,5 meter per second. Dijadikan kecepatan sudut juga, yaitu kecepatan sudut terakhir sama dengan VT per R. 2,5 dibagi 0,5, yaitu 5 radian per second seperti itu. Dan juga kita sudah tahu jari-jarinya 0,5 meter, 0,5 meter saja. Setelah itu waktunya itu adalah 5 second. Yang ditanya adalah posisinya. Nah, jarak benda tadi itu yang ditanyakan, atau perpindahan sudutnya seperti itu. Maka di sini kita sudah tahu kita menggunakan apa? Mirip-mirip dengan itu, GLBB. Cuman di sini kita sebutnya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Maka rumusnya juga sama. Untuk GLBB sendiri kan V0 sama dengan VT dikurangi AT. Tapi di sini kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal dikurangi percepatan sudut dikalikan waktu. Yang sama itu hanya waktunya saja. Nah, di sini tinggal dimasukin saja WT-nya berapa, omega T-nya berapa. Omega T-nya itu 5, omega 0 itu 14 dikurangi percepatan sudut yang ingin kita cari dulu dikalikan waktu dalam waktu 5 second. Seperti itu. Maka tinggal 14 pindahkan 5 dulu, pindahkan sana jadi positif, jadi percepatan sudutnya ini pindah ke sana di positif, ini 14 kurang 5 jadi 9. Jadi 5 alfa atau percepatan sudutnya itu sama dengan 9. Maka alfa itu sama dengan ini dipindahkan ke ruas kanan. Maka nilainya itu adalah 9/5 untuk nilai percepatan sudutnya. Dan juga kita masukin untuk mencari perpindahan sudutnya. Nah, maka menggunakan ini seperti itu. Maka sudut itu, perpindahan sudut itu sama juga ini kayak rumus GLBB, cuman diubah dengan kecepatan sudutnya seperti itu. Diganti dengan sudut-sudutnya. Beda-beda lambang sedikit aja. Nah, maka beta itu sama dengan omega 0 dikalikan T dikurangi setengah percepatan sudut dikalikan T kuadrat. Tinggal dimasukin 14 dikalikan 5 dikurangi setengah dikalikan 95 dikalikan 5 pangkat 2. Maka 14/5 itu 70. Ini 9/10 dikalikan 25. Maka dibagi 25 dikalikan 9 itu 25 dibagi 10 dapat 2,5. Nah, dikurangi maka nilainya itu adalah 47,5 radian seperti itu. Jadi sekian dari pembahasan soal simulasi Olimpiade Fisika tahun 2021 tingkat provinsi, lebih tepatnya pada tahun ini yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat belajarnya.